Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivanila Amelia dengan NIM 1921111100 dari kelas HES5C. Saya Septia Nuryanti dengan NIM 192111095. Saya Nurlita Kasari, NIM 192111094. Pertama, bab 1, batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum Islam yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Bab kedua mengenai hukum Islam dalam trik menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritarisme dan liberalisme. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam secara filosofis memang dikenal adanya tarik menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritarisme dan liberalisme. Pasangan-pasangan paradoks ini bisa dimuat dalam satu pasangan saja, yaitu gagasan tentang pembakuan dan perubahan. Gagasan ini tercermin dalam ranah filosofis, metodologis maupun teknis. Gagasan pemilahan ini hendak menunjukkan di tempat manakah manusia harus tunduk sepenuhnya, dalam arti tidak banyak melakukan penalaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh Quran, dan di mana pula ia dibenarkan melakukan penafsiran. Bab ketiga mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Hukum idealisme adalah suatu hukum yang ideal atau suatu yang diinginkan, sedangkan realisme adalah suatu hukum yang sesuai dengan fakta yang ada tanpa idealisasi. Adapun dalam Islam, hukum dan moral saling berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan dan tidak punya batasan yang jelas. Hal ini disebabkan hukum dan moral punya tujuan yang sama. Dari segi sumber keduanya, hukum sama dengan akal, moral sama dengan agama. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada kentanasnya ayat dan hadis. Sedangkan perubahan sosial dan hukum Islam itu saling keterkaitan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Bab 4 mengenai hukum Islam pada zaman Nabi. Perkembangan hukum Islam yaitu pertama pada periode Mekah, merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata. Kedua pada periode Madinah, Islam sudah kuat dan berkembang pesat. Jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak, sudah terbentuk suatu umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan dan sudah berjalan dengan lancar media-media dakwah. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyri' dan perkembangan undang-undang. Ijtihad pada zaman pembentukan dan pertumbuhan tidak hanya sesuai dengan keinginan Rasul, tapi mencakup para sahabat. Bab kelima, hukum Islam pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak para ulama dan imam mazhab merujuk pada pendapat para sahabat besar. Sahabat melakukan penelaahan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka pun melakukan ijtihad. Dengan dimulainya ijtihad ini oleh para sahabat, permasalahan-permasalahan kontemporer umat Islam dapat diselesaikan dengan bijak dan benar. Selanjutnya pada bab 6 yaitu hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam yang hanya bertemu dengan sahabat, berguru kepadanya, tidak bertemu dengan Nabi dan tidak pula semasa dengan Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Pada masa ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik secara implisit, mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antara faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam yaitu yang pertama, perluasan wilayah, dan yang kedua yaitu perbedaan penggunaan rayu. Selanjutnya pada bab 7 yaitu hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Pada periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam, yaitu yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori ihtisan. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas.
konsep kesepakatan dan ijma. Beliau tidak memberikan kekuasaan kepada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma, sebab menurutnya kesepakatan Madinah sajalah yang bisa membentuk kebenaran semesta. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, arsitek utama jurisprudensi Islam dan teori modernisasi, pandangan dan keseimbangan penilaiannya. Prinsip menerima hadis yang benar-benar sahih yang isnadnya sampai pada Nabi bisa dipercaya, tidak hadis tergantung isnad atau mata rantai perawinya. Yang terakhir yaitu Ahmad ibnu Hambal. Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal dikenal sebagai ahli hadis. Penafsirannya harfiah, hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma dan qiyas. Pada bab 9, hukum Islam pada zaman taklid. Taklid adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujah yang kuat. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai dengan 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Pada masa ini ada statement insidat bab al-ijtihad atau pintu ijtihad sudah tertutup. Beberapa sebab tertutupnya pintu ijtihad yaitu yang pertama, masalah-masalah Islam dalam kaidah metodologis telah disusun secara baku, dan yang kedua melemahnya kepercayaan diri ulama-ulama yang datang kemudian, dan yang terakhir dalam literatur usul fikih dapat dijumpai pembahasan tentang kemampuan akal. Pada bab 9 yaitu hukum Islam pada masa modern. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama yaitu rasionalisasi dan teknikalisasi. Model ijtihad yaitu yang pertama, modern dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tajdid yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pembaharuan. Adanya transformasi nilai yang mesti berubah, dan yang ketiga tanda-tanda perubahan itu terlihat secara transparan dan sederhana. Gerakan pembaharuan seperti tajdid pembaharuan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Yang kedua, tajdid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengkoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Dan yang ketiga adalah tajdid dalam pemahaman pembaharuan Islam, tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Dan yang terakhir, materi bab 10 yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu dalam proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Fungsi hukum berdasarkan proses sosial terbagi menjadi 3, yaitu fungsi hukum sebagai pengatur, sebagai pengawas bila terjadi perubahan sosial, dan yang terakhir sebagai penyelesai masalah atau konflik. Faktor yang mendorong proses perubahan sosial yaitu sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan yang terakhir ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Di sini saya akan membahas mengenai materi sosiologi hukum yang ke-11 hingga terakhir beserta harapannya. Untuk materi ke-11 yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat.
Dan kemudian, hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik. Artinya, hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya, perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Untuk materi ke-12 yaitu hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaruan-pembaruan, perubahan-perubahan struktur masyarakat, dan penentuan pola pikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Kemudian materi ke-13 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto itu dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada faktor hukumnya sendiri. Yang kedua faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kemudian materi ke-14 yang terakhir yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Nah, hal-hal yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat itu seperti perubahan penduduk atau population, penemuan dan inovasi baru, kemudian konflik sosial, dan yang keempat yaitu pemberontakan dan revolusi sosial. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi perubahan masyarakat pada individu itu ada globalisasi dan modernisasi. Kemudian akibat dari perubahan sosial, manusia menciptakan pola hidup baru yang berbeda dengan pola hidup sebelumnya, biasanya mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian harapan. Nah, harapan dari kelompok kami setelah mempelajari ilmu sosiologi hukum, diharapkan apa yang sudah dipelajari dan didiskusikan selama 1 semester ini dapat berguna dan bermanfaat baik kepada diri sendiri maupun orang lain, serta menambah wawasan dengan mengubah pola pikir dan cara pandang terhadap sosial dan hukum yang ada di masyarakat, di mana hukum sangat berkaitan erat dengan gejala-gejala sosial dinamika dan di masyarakat sehingga hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun pelaksanaannya.